Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clarina Tunggal Putri, NIM 19026022. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi ke-7 dari mata kuliah Preservasi dan Konservasi, yaitu mengenai teknik fumigasi. Pengertian fumigasi. Secara istilah, fumigasi adalah sebuah metode pengendalian hama menggunakan pestisida. Fumigasi di perpustakaan ialah salah satu cara melestarikan bahan pustaka dengan cara mengasapi bahan pustaka agar jamur tidak tumbuh, binatang mati, dan perusak bahan pustaka lainnya dapat terbunuh. Tujuan dari fumigasi yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mencegah dan memelihara agar kerusakan bahan pustaka yang disebabkan oleh hama, alam, lingkungan tetap awet dan tahan lama. Yang kedua yaitu untuk menyelamatkan nilai informasi yang ada pada dokumen, dan yang ketiga yaitu untuk menyelamatkan fisik dokumen. Alat perlengkapan fumigasi. Yang pertama yaitu ruangan fumigasi. Ruangannya yaitu ruangan yang tidak tembus udara atau kedap udara agar upaya tidak terjadi kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Oleh karena itu, sebelum fumigan dimasukkan, maka semua lubang, celah atau retakan perlu ditutup dengan plester tape. Yang kedua yaitu alat untuk petugas. Yang pertama ada jas laboratorium yang dapat melindungi seluruh bagian badan. Yang kedua sarung tangan agar terhindar dari pengaruh bahan kimia. Yang ketiga masker gas, bahakan yang lengkap dengan tabung zat asam atau bisa tabung anti gas beracun. Yang keempat ada lampu halida atau gas detektor untuk mengetahui atau cek kembali apakah di bagian luar ruang fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama pada sambungan antara tabung gas dengan pipa, celah-celah pintu, lubang kunci, dinding-dinding pembatas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu bahan-bahan kimia. Penggunaan bahan kimia dapat disesuaikan dengan jenis ruangan yang dimiliki ataupun kemampuan petugasnya. Beberapa bahan kimia yang dapat dipergunakan dalam membunuhkan serangga antara lain, yang pertama yaitu ada karbon disulfida, yang kedua ada karbon tetrakloride, yang ketiga metil bromid, dan yang keempat thymol kristal. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan fumigasi. Fumigasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yakni yang pertama fumigasi ruangan. Fumigasi yang dilakukan di dalam ruangan khusus yang tertutup. Pelaksanaan petugas masuk ke dalam sebuah ruangan, kemudian melakukan fumigasi pada seluruh arsip yang berada di ruangan tersebut tanpa memindahkan satupun arsipnya. Fumigasi di bawah penutup. Fumigasi ini dilakukan dalam ruangan, namun arsip yang akan difumigasi terlebih dahulu ditutupi dengan plastik atau penutup lainnya. Arsip yang sudah ditutupi itulah kemudian yang akan difumigasi. Yang ketiga yaitu fumigasi bertahap. Fumigasi bertahap dapat dilaksanakan pada sebuah ruangan yang memang didesain khusus untuk melaksanakan fumigasi. Arsip secara bertahap dimasukkan pada ruangan ini, kemudian dilakukan fumigasi. Tahapan fumigasi. Tahapan fumigasi ini dapat menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tahapan persiapan, yang kedua tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir tahapan pasca fumigasi. Tahapan persiapan. Persiapan pelaksanaan fumigasi dimulai dengan pembentukan tim pelaksanaan fumigasi, di mana tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan seluruh tahapan pelaksanaan fumigasi. Adapun peralatan untuk proses fumigasi yaitu plastik roll yang digunakan untuk menutup semua celah agar kedap udara. Yang kedua yaitu lakban atau solasi yang digunakan sebagai pencepat atau penguat penutup lakban. Yang ketiga ada gunting yaitu untuk memotong lakban dan plastik. Yang keempat ada zat kimia fumigasi seperti prostoksin atau thymol kristal. Yang selanjutnya yaitu lepek plastik yang digunakan untuk menempatkan toksin. Dan
jas laboratorium yang digunakan untuk melindungi badan, sarung tangan, masker full face yang digunakan untuk agar petugas bebas menghirup udara dan terhindar dari bahan kimia. Yang selanjutnya ada topi dan helm yang digunakan untuk melindungi kepala dan rambut agar tidak terkena radiasi. Dan yang terakhir yaitu police line atau stiker yang digunakan untuk menandai bahwa ruangan tersebut sedang difumigasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama yaitu mengisolasi seluruh ruangan koleksi dengan cara menutup semua celah atau lubang dengan menggunakan plastik roll agar uap bahan kimia pokstosin terisolir hanya di ruangan sehingga kuman atau hama akan cepat mati. Yang kedua yaitu meletakkan beberapa tablet pokstosin di atas lepek. Peletakan tablet dilakukan dengan cara berjalan mundur dengan tujuan untuk minimalisir pengaruh uap bahan kimia yang mungkin saja terhirup oleh personal tim. Yang ketiga, setelah selesai tutup pintu serapat mungkin dan pasang polis atau stiker lain tanda ruangan sedang difumigasi. Dan pada hari kelima ruangan baru bisa dibuka. Yang terakhir yaitu pasca fumigasi. Yang pertama, dilakukan pembukaan ruangan fumigasi dengan cara menyingkirkan semua sekat yang sebelumnya digunakan untuk mengisolir agar udara segar dari luar ruang masuk menggantikan udara dalam ruang yang masih terkontaminasi dengan bahan pokstosin. Yang kedua, pembersihan semua peralatan sarana fumigasi. Yang ketiga, mengidentifikasi hasil fumigasi. Temuan hama apa saja yang mati akibat fumigasi dicatat dan selanjutnya dimusnahkan. Dan yang keempat, ruangan koleksi atau perpustakaan dibuka kembali dan beraktivitas seperti biasa. Tahapan ini digunakan untuk proses fumigasi di dalam ruangan. Sekianlah materi pertemuan ke-7 tentang fumigasi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.